Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada siang hari ini di tempat ini, yang mudah-mudahan tak kita ragukan curahan rahmat Allah turun di tengah-tengah kita, keberkahan dari Rasul turun di tengah-tengah kita, dan insyaallah mudah-mudahan semua apa yang kita panjatkan pada hari ini, seluruh doa yang bertepatan pada hari ini hari Senin, amal kita diangkat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan semua doa-doa kita menjadi sebab Allah ijabah daripada doa-doa kita semua. Dan amal-amal kita ini adalah amal-amal yang mendatangkan kebahagiaan di hati Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya insyaallah Rasulullah memandang kita, Rasulullah melihat kita, dan Rasulullah pun berbahagia dengan amal perbuatan kita. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan pada penghujung majelis-majelis kita ditutup, sehingga kita semua dapat mempersiapkan diri kita lebih lagi dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Separuh dari pahalanya umat Nabi Muhammad buat puasa 1 bulan. Bayangin aja, belum separuhnya. Kalau kita kali lipatkan itu, perbuatan wajib berkali lipat menjadi 70, maka coba kita hitung Ramadan itu, ibaratnya puasa, pahala puasa kita dari Ramadan itu yang Allah wajibkan kepada kita di situ. Jika kita hitung dengan kalkulator kita, ini baru kalkulator kita ibu-ibu ya, 70 dikali 30 2100, masih belum apa? Belum sama, bahkan jauh kalau dibandingin itu dengan sedikitnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala bagi orang-orang dari umat-umat terdahulu. Belum ketemu sama yang namanya Lailatul Qadar, belum ketemu sama yang namanya 10 terakhir di bulan suci Ramadan, yang mana tiap-tiap amal ibadahnya makin tinggi angkanya, kan gitu ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu kan angka makin naik, nandain ibadahnya, pahalanya makin naik juga pahalanya. Jadi orang mengerjakan ibadah 10 pertama, 10 di tengah, 10 di akhir, kan pahalanya beda itu. Gitu ya, pahalanya beda. Subhanallah, makin tinggi tanggalnya, makin tinggi juga pahalanya. Terus dilipat gandakan sama Allah. Tapi kita mau lengkapin nih ayat ini. Tujuan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kewajiban berpuasa, ternyata kan ada tujuannya. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata tujuannya Allah Subhanahu wa taala mau
memerintahkan kita berpuasa itu, tujuannya dibalik itu adalah Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih sempurna ketakwaannya. La'allakum tattaqun. Berarti orang kalau puasanya benar, ibaratnya nih, dia pasti keluar dari Ramadan takwanya makin benar. Arti takwa makin benar, rasa takutnya sama Allah makin, rasa ingin taatnya kepada Allah juga makin. Kenapa? Karena la'allakum tattaqun. Itu bisa jadi dari ibadah puasa yang kita jalanin itu memicu kita menjadi pribadi yang semakin lebih bertakwa, mengantarkan kita menjadi orang yang lebih takut sama dosa, dan juga membuat kita semakin rajin sama ibadah. Itu buah dari apa? Kalau orang benar-benar menjalankan puasa seperti yang Allah perintahkan kepada dia. Maka para ulama berkata, Bu, puasa Ramadan itu paling identik sama yang namanya sabar. Kalau dipikir-pikir iya juga. Kata ulama kan sabar itu ada 3. Sabar yang paling bawah, berarti sabar yang paling ringan pahalanya. Itu sabar yang mana? Sabar yang saat ditimpa musibah, sakit, ditinggal wafat, kehilangan barang benda, itu disebutnya apa? Musibah kan? Ujian kan? Orang yang sabar jika ditimpa beberapa masalah-masalah ini, maka bagi dia pahalanya 300 derajat. Dikasih ujian sama Allah, katakanlah nauzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, ada orang hilang motornya, musibah kan? Musibah, kata dia, ya Allah, ujian apa ini? Dia lebih memilih sabar daripada sibuk bertanya, kenapa motor saya? Padahal udah saya kunci, padahal tadi barusan masih saya tengok ada. Pertanyaannya ngomong begitu terus, motor nggak balik juga, ya kan gitu. Gimana caranya dengan situasi seperti itu kita belajar mengeratkan diri kita sama yang namanya apa? Sabar. Kita belajar mengeratkan diri kita sama yang namanya sabar. Di situ letak pahalanya. Kata ulama, ada orang kehilangan motor, dia nggak berhenti komat kamit, alhamdulillah, 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 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu motornya hilang, ya Allah, kayaknya bentar lagi saya dapat mobil ini. Nah, beda kan caranya. Motornya hilang, dia berasa yang hilang yang diambil sama Allah itu, ya, bakalan diganti sama dia gitu kan. Maka ulama sampai ada yang ngingetin, gimana sih caranya kalau ada dari kita yang kehilangan sesuatu biar berasa kagak hilang? Emang ada caranya? Ada. Caranya adalah jangan ngerasa barang itu hilang, tapi ngerasa barang itu kembali kepada pemilik yang sesungguhnya. Kalau kemarin dipinjemin motor, berarti habis gini dipinjemin mobil gitu. Ya kan mestinya gitu. Kalau orang takut, bingung, gimana caranya jadi orang itu bisa nerapin ilmu sabar kalau kehilangan sesuatu yang di mata dia berarti, udah jangan anggap hilang, tapi anggap pulang. Jangan nganggap itu benda hilang, tapi anggap itu benda pulang kepada pemilik pertamanya, kepada pemilik yang sesungguhnya. Itu sabar paling bawah. Di Ramadan kaitannya apa? Coba, Ramadan itu kan tempatnya di mana kita diajarin untuk sabar, bagi-bagi rezeki, infak. Siapa yang kasih makan berbuka kepada orang yang berpuasa, walaupun cuman seteguk air, walaupun cuman segigit kurma, segigit loh, bukan sebutir, begitu, segigit ibaratnya. Artinya apa? Diambil sama Allah minimum paling rendah. Masa iya segigit aja situ kagak bisa bagi-bagi?
Masa iya seteguk air aja kamu gak bisa bagi-bagi? Kan pasti gak mungkin. Artinya seberapapun kondisi keuangan kita, Ramadan itu kita bisa berbagi. Tapi masalahnya untuk ketemu sama orang yang mau berbagi selapang itu kan mesti benar-benar orang yang ngerasa tahu betul sama pahalanya. Nah, orang gak segampang itu. Tapi dipancing, ayo siapa yang mau bagi-bagi menu takjil, siapa yang mau bagi-bagi menu berbuka, sampai takjil dijualin 5.000, 10.000. Saking mau menggalakkan orang, ayo berbagi. Kalau orang ketemu sama Ramadan, dia tahu betul nilainya berbagi dan dia sabar. Di balik yang dia bagi itu mungkin ada yang keluar dari hartanya, ada yang perlu keluar dari hartanya, dia sabarin. Atau pada masa-masa Ramadan itu dia harus sabar. Nauzubillah summa nauzubillah, misalnya dia sakit, dia pengen puasa tapi dia sakit. Dia pengen jalanin ibadah puasa tapi dia sakit, kan gitu kan. Ada sesuatu yang gak bisa karena adanya datangnya ujian dari Allah, gak bisa dia laluin. Dapat pahala, dapat. Sabarnya dia untuk level sabar paling rendah ini aja pahalanya 300 derajat. Tapi sabar bukan cuma itu. Sabar itu juga berkenaan sama sabr ala ta'ah, sabarnya kita sama mengerjakan taat. Kalau tadi urusan yang keluar, sekarang kita bicarain gak ada yang keluar, cuman kita harus gerak. Taraweh, baca Quran, bangun tahajud, iya kan? Itu kan kita sendiri yang ngerjain, gak ada yang keluar dari ini kita. Badan kita aja yang dibutuhin. Badan kita mengerjakan taat di situ, katanya, tapi dia sabarin. Biarin, insya Allah Ramadan kali ini gak mau skip taraweh. Dia punya tekad, Ramadan datang gak mau skip taraweh. Ngerjain taraweh juga butuh sabar. Betul apa enggak? Sabar mata yang udah enggak kuat dibuka gitu, ya kan? Sampai udah pada hafal deh tuh kalau itu ya. Kalau udah taraweh mata kayaknya tinggal berapa watt, susah banget dibuka. Makanya pada demen banget sama nyari musola yang paling cepat pulangnya. Gitu. Pada nyari mana yang paling cepat katanya. Ini masjid ini sama musola ini, atau musola ini sama musola ini, mana yang lebih cepat katanya. Ada bedanya 10 menit, ya kita ambil yang paling cepat aja. Orang paling nyari cepat. Kenapa? Karena ternyata bersabar sama taat itu juga butuh usaha, iya kan? Itu dibilang sabar juga. Satu waktu udah bener-bener ngantuk bukan main, tapi ternyata pas kedapatan imam bacanya lelet. Nah, iya kan? Pernah ada yang ngalamin kayak gitu? Ibu pulang apa bertahan? Karena kan kalau pas lagi momennya kayak gitu bertahan, ibu dapat pahala, sabar ngerjain taat gitu. Bertahan, dia milih nggak apa-apa, sabarin aja gitu. Kayak saya dulu biasanya suka mimpin taraweh di situ. Pas lagi mau ngerjain taraweh di majelis saya, tahu-tahu mati lampu. Pasti kan pernah ngalamin dah ibu-ibu yang sebagian. Mati lampu, saya suruh pulang, gak jamaah, kagak mau pulang. Alhamdulillah, tuh sabar ngerjain apa? Ngerjain taat. Dia nggak apa-apa panas-panasan, gerah-gerahan, mau gelep-gelepan, katanya dibilang. Nggak kelihatan apa-apa juga nggak apa-apa, yang penting sholat ada imamnya, katanya dibilang. Yang penting ada imamnya. Yang penting sholat. Dia kagak mau pulang, dia nggak mau tinggalin taatnya. Gitu. Dia nggak mau tinggalin taatnya. Dia tetap mau berusaha, dia tetap mau berupaya.
Kenapa? Dia sabar dengan segala ujian-ujian apapun, walaupun ngantuk, walaupun hawa nafsunya pengennya dia udah selesai, tapi dia mau tahanin. Enggak, ini Ramadan, sayang. Soalnya kalau Ramadan kagak datang, di mana lagi kita mau sholat 23 rakaat? Betul kan? Di rumah kita tahajud, paling banyak berapa? Ya macam-macam dah angkanya. Ada, habis Ramadan keluar dia sholat sunnahnya 23 juga gitu. Mungkin ada, kita aja yang kagak tahu. Cuman kan itu nggak umum. Karena kebanyakan orang pasti udah kewalahan gitu kan, mau ngerjainnya. Mungkin ada amalan orang, siapa yang tahu gitu. Orang sekelas wali-wali aja sholatnya semalamnya 1000 rakaat gitu. Itu kagak nunggu Ramadan, yaitu wali. Di sini siapa tahu ada wali mana? Wali Depok, walinya Cisalak, di tengah-tengah malam-malam ada yang sholat, kan siapa tahu ya Bu ya, kita nggak tahu. Ada yang sholatnya sudah rutin, emang tiap malam walaupun Ramadan berlalu dia tetap konsisten istiqomah. Nah, siapa tahu. Ala kulli hal dibalik itu dia sabar, walaupun baca Quran bikin mata jadi sepet. Kalau lagi ngaji air mata keluar aja bawaan. Kalau lagi ngaji bawaannya mulai rapet aja. Begitu ditutup Qurannya seger lagi kan gitu. Iya. Subhanallah ya. Lagi baca tuh sampai tulisan buyar berkali-kali gitu. Pernah baca WA tulisan buyar enggak? Heran kok kalau baca Quran tulisan buyar gitu. Ini setannya apa nggak ada, setannya dikunci, hawa nafsunya luar biasa gitu ya. Karena kan kita tahu kalau di bulan Ramadan nggak ada setan, setannya pada dikunci sama Allah, diikat sama Allah, nggak ada yang boleh keliaran. Ala kulli hal, tapi dia sabar. Dia bilang pokoknya sehari saya mau baca 1 juz. Matanya sepet, matanya keluar air mata, matanya sudah berkali-kali sudah mau ketutup, tulisan huruf sudah jalan-jalan ke sana sini, tapi dia sabarin aja. Dia mau apa? Oh, dia mau sabar, mau dapat pahala sabar. Ini untuk orang yang sabar ngerjain taat, bagi dia pahalanya 600 hasanat. Bayangin. Dia dibuat sama, kalau tadi sabarnya sama ujian itu 300, tapi sabar ngerjain taat 600. Subhanallah. Ini nih puncaknya nih. Puncaknya sabar selanjutnya. Sabar sama apa Bu? Sabar sama maksiat. Dipancing emosinya. Wabil khusus Ramadan, sampai Nabi ajarin jangan kepancing. Qul inni shaim. Sampai Nabi bilang ngingetin ya, kalau ada yang mancing emosi kita lagi puasa, jangan kepancing. Bilang sama yang mancing-mancing, saya lagi puasa. Tunggu buka ntar. Agak ini bercanda. Masa kalau lagi ntar ibu beneran kata Ustazah sabar buka puasa gas gitu. Jangan ya gitu. Maksudnya suruh sabar ya sabar. Qul inni shaim, maksudnya apa? Biasanya keumuman orang yang lagi puasa emang godaan untuk emosinya makin kepancing dengan mudahnya. Makan orang puasa badannya lemas. Orang kalau udah lapar udah haus baper. Tersinggungan Bu. Jadi emang kalau dikulik sedikit aja baper dia, tersinggung dia, nggak terima dia, macam-macam. Itu baru urusan sensitif. Belum lagi pancingan-pancingan biasanya. Kalau udah Ramadan banyak aja ceritaan. Hebat nggak? Hebat. Soalnya kalau kita biasanya kajian ada aja berita, ini kagak ketemu, kagak kajian, nyampe juga berita, itu kan luar biasa. Iya,
Kalau kajian ketemu muka dia, kelihatan muka dia gitu ya, ada aja ceritaannya, taruh deh. Ini kagak ketemu, pengajian tutup masih nyampe juga. Begitu ada beritanya kan nyampe ke dia nih, puasa nih ceritanya. Gatel banget. Bukan apa, bukan kakinya yang gatel, bukan tangannya yang gatel, mulutnya gatel. Tapi sayangnya mulut kalau gatel nggak bisa digaruk. Gitu. Mulut kalau gatel nggak bisa digaruk, mau gimana garuknya? Subhanallah. Nahanin. Ini urusan perkara puasa, diterima apa kagak? Pahalanya tergantung dengan bagaimana kamu menjauhi diri dari apa? Dari maksiat. Siapa yang berpuasa, dia tahan dirinya, walam yarfud, walam yafsuk, nggak ngomong kotor, nggak ngomong jelek, nggak ngomongin hal-hal yang buruk, tidak membicarakan kejelekan orang, tidak membicarakan aib-aib orang, dijagain, dikunci, sabar tidak melakukan itu, ternyata itu puncak sabar yang sesungguhnya. Makanya kan Rasulullah bilang, berapa banyak orang puasanya kagak apa, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Lapar, haus, dan berapa banyak orang yang melalui Ramadan, ternyata yang mereka kantongin dari pahalanya ternyata cuma lapar, haus, sama begadangnya. Dia selalu bangun sahur, bukannya nggak bangun, hampir rata-rata kebanyakan orang sahur, tapi sahurnya itu nggak diisi dengan ibadah. Makanya dia cuma begadangnya doang, tapi nggak dapat apa-apanya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Tapi kalau yang bener, yang lempeng, masya Allah, udah datang nih puasa, dipancing emosi, digoda, ini soi. Sampai dulu anak kecil, zamannya saya kecil dulu kan, tahu anak sekarang mungkin ngerasa juga kali. Saking dulu tahu kalau marah-marah di tengah puasa itu dilarang. Sampai ada yang nyangka batal puasanya kalau marah, iya kan? Jadi kalau ada anak-anak gak sengaja marah-marah, dia habis marah-marah dia ke dapur minum. Anak-anak kecil dulu, iya saya punya dulu saudara gak ngerti hukum bu, dia dipancing emosi sama tetangganya berantem. Tengah-tengah Ramadan dia berantem, habis berantem dia ke dapur buka kulkas minum. Ditegur sama anak-anak itu, kenapa ayah buka, katanya, dibilang ayah kenapa minum, ayah habis ngamuk barusan. Ya emang kenapa kalau ngamuk, kan batal puasanya katanya. Saking dulu taunya ngamuk itu nggak boleh. Sampai ada orang berasumsi marah aja di bulan Ramadan batal puasanya. Padahal nggak gitu hukumnya. Hukum fikihnya tidak begitu, tetapi yang dimaksud batal pahalanya gitu. Disuruh tahan. Saya punya pengalaman juga bu. Dulu kalau mau buka puasa di rumah orang tua saya di Bekasi, kan saya ke Bekasi, udah sore, udah mau dekat mau buka, saya baru nyampe ke sana. Satu waktu saya bawa mobil saya, salah satu mobil saya kebetulan bannya nih gede bu. Bannya gede, ibaratnya bukan kayak ban-ban biasa gitu, bannya dia gede. Singkat cerita, kalau mau ke rumah orang tua saya tuh, kan kalau Ramadan banyak pasar kaget. Semua depan rumah orang jual kolak, semua depan rumah orang jual gorengan, iya kan, macem-macem. Itu tiba-tiba pasar kaget, pokoknya menjelang ngabuburit itu semua mendadak jadi penjualan, jadi pedagang. Terjadilah begitu di sekitar rumah orang tua saya. Sampai kita yang mau lewat mobil setengah mati susahnya. Karena isinya orang ngabuburit, berdagang, ya kan? Nyari apa? Kalau bilang ngabisin waktu sisa-sisa mau menjelang maghrib. Dia pada dagang nggak salah bu. Yang belanja ini nih yang salah. Yang belanja seenaknya, motor diparkir semaunya, kan gitu. Kalau yang dagangnya mah nggak salah, satu orang parkir seenaknya, motornya udah ngehalangin jalan, saya nggak masalah sama dianya, saya bisa minggir-minggir lah dikit.
Ternyata dia yang parkir sembarangan punya kaki keluar dari batas motornya. Jadi kaki dia, ya motornya berhenti. Udah tahu tuh motor berhenti bukan di tempatnya, kakinya lebih ngalangin jalan lagi gitu. Ya mau gimana, saya kan namanya bawa mobil nggak lihat kaki orang juga, Bu. Itu blind spot, itu titik pandangan emang nggak kelihatan gitu. Ya itu blind spot, emang saya kagak lihat kaki dia kena ban mobil saya. Kebetulan ban mobilnya gede, saya mana sadar ngelindes kaki dia. Ya nggak berasa. Jadi saya lewat, ya saya juga kagak berhenti. Dia nggak senang hati. Yang saya bingung kan kelindes tuh. Dia kenapa nggak stop saya? Rupanya istrinya belum balik. Karena saya itu sudah jalan cukup jauh baru diudak sama dia. Ternyata saya nggak sadar, saya aja nggak nyadar kapan ngelindesnya gitu. Saya nggak tahu, benar-benar itu sesuatu yang saya nggak tahu. Pokoknya jarak tempat kejadian sama rumah ayah saya cuman mungkin 50 meter kali. Udah deket banget. Ini orang puasa, lapar, laki pula. Bisa kebayangkan galaknya, Bu? Ngamuk-ngamuk dia, ngehadang mobil saya, turun, teriak-teriak. Saya bilang, nih orang kenapa? Kok tiba-tiba ngamuk-ngamuk ya? Saya benar-benar nggak tahu kalau saya ngelindes dia gitu loh. Istrinya di sebelah udah pucet bilang, udah pak, nggak terima ini suami, nggak terima. Turun, mobil saya udah digebrak-gebrak, udah apa, nggak terima. Ya saya ngerasa nggak salah, ya saya turun, emang kenapa pak? Saya bilang, bapak suruh saya turun, emang kenapa? Jangan belagu, mentang-mentang pakai mobil. Ini orang nggak tahu salahnya apa ini, gitu ya. Dan mungkin bisa jadi kejadian-kejadian serupa itu juga bisa terjadi sama ibu-ibu. Kita yang tidak mengetahui, emang saya salah apa? Mentang-mentang pakai mobil katanya dia bilang. Sampai nggak lihat-lihat nabrak orang. Saya bilang, saya nabrak apa pak? Dia mau ngomong dilindes, dia malu, Bu. Saya pikir motornya kesenggol sama saya. Kan saya nanya, apa bapak motornya yang kena bagian mananya pak? Bukan motor saya. Kan jadi istrinya nih tahu lakinya sudah meletup-letup, sudah meluap-luap, istrinya bilang, ibu ngelindes kaki suami saya. Suaminya udah marah-marah gengsi pula. Oh saya bilang, saya ngelindes kakinya. Ya Allah, saya bilang, saya pun langsung ngelirik kaki dia. Kayak apa itu kakinya, saya bilang. Ya merah pokoknya, dia lagi marah-marah pokoknya. Orang marah-marah gimana sih Bu? Istri cuma nenangin. Saya tanya gini pak, saya nih orang sini pak, rumah saya nggak jauh dari sini. Kalau sampai kaki bapak tulangnya remuk atau apa-apa, ketok aja rumah orang tua saya pak di situ. Udah marah-marah, udah ngamuk-ngamuk, udah apa? Minta ganti rugi kan juga nggak bisa. Orang dia masih bisa jalan. Iya kan? Pokoknya orang lagi begitu cuman butuh permintaan maaf. Ya saya minta maaf lah, berbahasa saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau di situ ada kaki bapak. Ya saya minta maaf betul-betul. Ya Bu ya. Iya, walaupun dia udah ngamuk-ngamuk nggak jelas salah saya bilang maafin pak kalau kaki bapak kelindes mobil saya. Saya benar-benar nggak nyadar kalau saya lindes kaki bapak. Kalau saya nyadar nggak mungkin saya tinggalin bapak. Saya bilang gitu. Udah tenang, pulang dia. Saya pulang sepanjang jalan saya diam. Saya bilang, orang kalau puasa itu luar biasa. Apalagi udah mau azan maghrib. Uji kesabaran makin tinggi, tau nggak? Apalagi untuk kaum laki-laki. Ini ibu-ibu juga buat pegangan aja. Kalau udah mau azan biasanya begitu Bu.
Makin-makin salah ngomong dikit, awas. Ya, salah gerak dikit, awas. Malam mau makin maghrib, makin-makin. Tahu nggak? Makin-makin gitu. Karena gejolak hawa nafsunya udah makin-makin juga. Dia udah tahu tuh alarmnya kita berbuka. Alarm buka puasa kan di maghrib, makanya kalau ketemu azan maghrib girang banget kita. Tapi siapa yang bisa sabar dari dia menahan diri azan subuh sampai ketemu azan maghrib, dia tahan laparnya, tahan hausnya, tahan juga gejolak batinnya. Buat apa? Biar nggak melakukan sesuatu yang dilarang. Bagi mereka yang bisa tahanin dirinya dari maksiat, tahanin dirinya dari berbuat kesalahan, pahalanya berapa Bu? 900 derajatnya. 900 derajat. Sabar sama maksiat. Jadi kalau dibilang bulan Ramadan ini bulan identik sama sabar, bener banget tuh. Jadi kita dari sekarang latihan, yang udah pada mulai puasa Rajab, nanti puasa Sya'ban, latihan makin latihan sampai kita ketemu bulan suci Ramadan. Ngelatih diri kita sama sabar. Ada yang mungkin hilang, ada yang diuji, ada yang diberi beberapa macam masalah. Sabar, ingat pahalanya 300 derajat. Begitu lagi ngerjain taat apapun, baik itu sholat, baik itu tilawah Quran, baik itu zikir, baik itu pekerjaan-pekerjaan pahala lainnya. Sabar kita di situ dapat 600. Begitu berhadapan dengan dosa, nahan diri dari dosa, kita dapat 900. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik hidayah. Biar kita semua ya Allah diberikan kemudahan untuk ibadah puasa di bulan Ramadan, diberikan kemudahan untuk menghidupkan ibadah malam di bulan Ramadan, diberikan juga kemampuan, kesanggupan dan juga tuntunan taufiknya agar kita bisa menjaga dan menghormati bulan suci Ramadan. Ya, kita hidupkan dengan tilawah, kita hidupkan dengan kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka insyaallah mudah-mudahan keluar kita dari bulan-bulan mulia ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih tambah takwa lagi, lebih tambah iman lagi, lebih tambah ilmunya lagi, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keafiatan, bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan Allah pelihara kita, kesehatan kita, mudah-mudahan agar bisa ibadah dengan semestinya dan dengan sesempurna mungkin, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan Majlis Ta'lim Nurul Husna, pimpinan Al-Mukarramah Ustazah Alwiyah binti Muhammad Al-Baqir Al-Attas, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Begitu juga Al-Habib Yahya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, insyaallah dalam ketaatan, diangkat sakit-sakitnya, diberikan pahala ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya mudah-mudahan jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak didiknya, mudah-mudahan jamaah majelisnya, mudah-mudahan menjadi jamaah yang istiqomah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi Bu, minta kesediaan suratul Fatihahnya untuk yang kurang sehat, yang sakit, wabil khusus kita doakan juga Al-Habib Yahya Al-Habsyi dan juga Al-Habib Ali Ridha bin Idrus Al-Attas yang sedang kurang sehat, yang sedang dirawat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, syifaa ajilan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman wa la alama
يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا وعنهم جميعا كل تعب شديد واكفنا واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلنا واجعلهم يا رب نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب بالعظام نسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الخالق الأكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ماء الزمزم يقولكم السلام ويقول لك ألا تضرني ويقول لك أن تكون شفاء من كل داء على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku guru tetap yang mengajar setiap bulan di Majelis Talim Nurul Husna, kalau ada salah khilaf baik yang disengaja maupun tidak, saya minta ibu-ibu bukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin kagak ibu-ibu? Dimaafin apa kagak? Nah, ibu-ibu juga kalau ada yang buat salah sama saya udah pada saya maafin semuanya. Insya Allah kita 0-0 bisa jalanin ibadah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.